Assalamualaikum Kang Rizal. Sudah ada. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi nih Kang Rizal nih. Tapi mohon maaf Kang Rizal, suaranya nggak ketemu nih. Nggak ketemu, nggak kedengeran. Oke, mungkin teman-teman sebentar ya. Mohon bersabar. Mohon bersabar. Mungkin Kang Rizal lagi apa namanya, ada yang harus dibenarkan dulu mungkin untuk headsetnya Kang. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu Kang Rizal atau mungkin CEO dari Billionaire Store, nah beliau adalah CEO dari Billionaire Store. Nah, salam kenal ya untuk semuanya dan alhamdulillah nih untuk minggu kemarin itu kita sudah melakukan pertemuan di sesi live. Nah, kalau sekarang kita bertemu lagi dengan tema yang berbeda karena untuk sebagai hadiah ya, berbagi kebahagiaan karena kita sudah mencapai 100.000 followers. Wah, alhamdulillah. Nah, nanti kita tanya perasaannya Kang Rizal sendiri apa ya. Oke, assalamualaikum Kang Rizal. Waalaikumsalam. Gimana suaranya? Jelas nggak? Oke, sudah terdengar jelas kah teman-teman? Kalau terdengar jelas boleh acungkan jempolnya. Oke, sudah Kang, sudah jelas. Wah, apa kabar Kang Rizal? Alhamdulillah baik. Gimana Alhamdulillah kabar? ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Kang, alhamdulillah. Wah. Oh, alhamdulillah sehat. Ini ketemu lagi nih kita ya di live ya. Iya nih. Di dunia nyata dan di dunia maya. Dipaksa ketemu di dunia online. Iya dong, harus mau nih dipaksa nih. Tapi kalau sekarang kan nggak dipaksa-paksa amat ya Kang ya. Sekali diundang langsung oke gitu. Karena kan kita lagi bahagia nih, pencapaian kita udah alhamdulillah nih di Instagram gitu. Nah, menurut Kang Rizal sendiri gimana nih perasaannya nih mendengar kabar seperti ini? Luar biasa ya. Pencapaian 100.000 itu apa ya buat saya pribadi, karena Instagram ini panjang ceritanya di Billionaire ini, dan alhamdulillah gitu kan di beberapa bulan ini kenaikannya sangat pesat, dan good job buat tim Billionaire, terutama tim kreatif. Hatur thank you. Ya, alhamdulillah. Semoga selalu diterima dan kita bisa bergerak bersama ya, semangat bersama ya Kang Rizal ya. Nih, Kang Rizal, bagi teman-teman kita nih yang nggak tahu nih apa sih Billionaire Store nih ya, mungkin kita bisa mulai dari cerita adanya Billionaire Store di dunia ini. Wah, itu awal mulanya gimana sih Kang Rizal? Aduh, ini pertanyaan yang menguak luka lama. Wow. Oke, kenapa luka lama tuh? Di Billionaire ini dibangunnya itu bukan hanya ini ya, dengan darah, air dan air mata. Oh gitu. Wah, coba ceritakan Kang Rizal. Ya, sebelumnya selamat malam teman-teman. Assalamualaikum. Kembali lagi di sini ketemu lagi ya. Jadi ceritanya Billionaire Store ya, kenapa berdiri? Ya mungkin teman-teman udah pada tahu dari ceritanya Kang Dewa, kan ada di YouTube-nya Kang Dewa, terus Kang Dewa juga sering sharing kan baik di Facebook atau di Instagram gitu. Ya awalnya itu memang waktu tahun 2012 itu tuh ya Kang Dewa itu tertipu kan 7,7 miliar. Nah, dan salah satu korbannya serta mediatornya itu ya saya dan Mas Mirja gitu. Jadi itu ada kurang lebih berapa ya, 41 mediator gitu ya kalau nggak salah. Ya tinggal tersisalah yang saya juga nggak tahu ya kenapa bisa percaya dengan Kang Dewa. Ajakannya sangat
ajaib ya, bikin apa namanya tersihir. Ininya hasutnya itu luar biasa. Oke, Eh, oke. waktu Akhirnya ketipu, ikut gitu ya. ketipu itu ya apa ya, ya saya dengan Kang Dewa itu kan udah teman lama, dari SMP. Jadi kita tuh Hmm, SMP sama, satu kamar lagi kan, dan kita bikin klub namanya Sendabo itu. oke. Nah itu sampai akhirnya saya SMA saya balik ke Cianjur, Kang Dewa balik ke Sukabumi, ketemu lagi itu setelah kuliah gitu. Saya beres kuliah Oke. ketemu lagi, diajak bisnis yang investasi itu, dan Aha. akhirnya ya tertipu. Nah, karena perjalanan panjang tersebut, ya udah saya bilang ya ke Kang Dewa itu, ayolah kita, pokoknya kamu hitam, saya hitam, kamu putih, saya putih lah. Ayo kita berangkat, Bismillah gitu. Nah, waktu itu kan saya juga masih di perindustrian, Kang Dewa Mhm. kerja. Ya sebenarnya saya itu apa namanya memantau, kalau dari pondasinya sih waktu itu kita kan comebacknya itu dari Bisgate ya, bisnis gathering pertama itu, Hmm. bisnis Hmm. gathering kedua itu di dekat UPI, saya lupa hotelnya apa, ya kan. Nah di Oke. situ eh, ya saya kegiatan di perindustrian, Kang Dewa dengan Mas Mirja terus lanjut. Mhm. Nah barulah bergabung lagi itu saya itu di tahun berapa ya, lupa lagi. Mhm. Itu tuh ya akhirnya sama-sama lah. Gitu sih Oke. kurang lebih, meskipun nggak ini ya, karena saya jujur nggak pandai merangkai kata. Wow. Oke, tapi apa namanya kurang kurang lebihnya jadi tahu sih maksudnya berarti semua itu diperjuangkan dari dulu dan memang bermula dari chemistry yang sudah ada sejak dulu. Secara kan Kang Rizal juga udah bersama-sama Kang Dewa juga dari SMP gitu ya mungkin. Jadi setiap mencoba untuk apa namanya terjun ke ranah bisnis dan dicoba dan alhamdulillah ditipu gitu ya. Alhamdulillah ditipu. Ditipu, alhamdulillah. Tapi maksudnya alhamdulillah di sini kan mungkin itu adalah salah satu apa ya cara dan menjembatani mungkin Kang Rizal, Kang Dewa juga Mas Mirza berada di titik seperti ini mungkin ya gitu Alhamdulillah. gitu. Jadi keterpurukan membawa berkah karena semuanya membawa hikmah. Kurang lebih seperti itu mungkin ya Kang Rizal ya. Luar biasa Anda. Memang Anda luar biasa. Kan ini diajarkan oleh kalian bertiga gitu ya Kang Rizal. Nah, apa namanya memang saya sendiri sih merasa bangga ya berada menjadi bagian dari Billionaire Store gitu ya di tengah-tengah bersama dengan teman-teman gitu kan terus juga kenal dengan para leader yang sungguh sangat luar biasa gitu dan memberikan apa namanya aura positifnya gitu kan berbekal dari pengalaman-pengalaman yang mungkin walaupun buruk tapi ternyata itu sangat berarti gitu kan memberikan pelajaran dan memberikan benteng untuk kita. Nah, yang mau ditanyakan adalah Kang Rizal sendiri kenapa sih ke arah penjualan seperti ini atau membuat perusahaan seperti ini? Mungkin Kang Rizal bisa jelaskan awalnya gimana? Kenapa Eh, nggak ke bidang yang lain, misalnya jualan apa gitu atau apa gitu mungkin? Ya awalnya sih sebelum di Billionaire Store kita mencoba yang lain ya. Ada jualan ya berbagai macam lah, kita jual yang palu gada lah, apa yang lu mau gua ada. Eh, Oke. Terus apa namanya, sempat juga kita jualan cemilan dulu tuh, ada cemilan seblak namanya, seblak Mister Oke. Aden. Oke. Ini jadi pertanyaan sejarah. Kalau dulu jujur aja itu jadi tragedi gitu. Tiap hari itu ya Allah kok gini banget gitu hidup teh. Kapan lah menemukan ini apa secerca harapan aja gitu kan, kita tuh aduh gimana ini gitu. Tapi jujur kalau masa lalu itu sekarang itu jadi ketawa-ketawa. Makanya kalau kata siapa Ernest Prakasa itu kan, dulu tragedi sekarang komedi gitu kan. Nah kalau Oke. apa ya, eh
Ya apa dulu itu ya kita kalau kita bisa mempertawakan masa lalu berarti kita itu naik level kan. Itu sih yang. Nah, kenapa bisnisnya di sini gitu? Ya memang jawabannya ya dulu itu kita udah sofa marwah ke sana kemari, terus ada salah satu guru kita ya Kang Nugi, itu juga apa berteman baik dengan Kang Dewa, itu menyarankan ya udah bikin buku aja, terus bukunya tentang apa Kang, kita kan lagi kayak aneh, lagi ya orang pada nagih dan lain sebagainya, hati pun down dan lain sebagainya, makanya ya udah ceritakan tuh kenapa kebodohan kalian, kegoblokan kalian dalam buku, gitu. Makanya adalah pemula. Nah, awalnya pun ya agak apa ya ini oke lah ini buku kayak gimana nih, tapi ya syukur alhamdulillah ternyata respon market dulu masih zaman Twitter ya, respon market itu luar biasa, dan ya mungkin disinilah jam-jam kita ya ambil sampai semangatnya sih pingin dulu itu kenapa alasannya di sini itu ya kan kalau zaman-zaman waktu itu masih zaman seminar, zaman apa gitu ya. Itu tuh kalau orang pingin gitu ikut seminar bisnis dan lain sebagainya atau motivasi, tapi seminarnya murah, ongkosnya yang mahal, akomodasinya yang mahal. Coba deh kalau misalkan kita materi-materi tersebut kita bukukan supaya orang-orang yang ada di daerah-daerah ya itu bisa menikmati, karena kan sekarang udah zamannya online, ya gampang lah aksesnya gitu ya, alhamdulillah sampai saat ini. Alhamdulillah ya. Dan apa namanya untuk karyawannya sendiri, timnya sendiri ada berapa Kang untuk timnya? Kapan? Yang sekarang atau yang dulu? Ya, yang sekarang. Kalau dulu berapa awalnya? Kalau dulu itu 5 dengan saya, 5 atau 6 Oke. gitu ya. Kang Dewa bagian marketing, full marketing, Mas Mirja bagian SDM dan keuangan, saya bagian operasional. Gitu. Oh gitu. Berarti sama-sama terjun gitu ya, Kang Dewa terjun bagian marketingnya, Mas Mirza, Kang Rizal juga terjun gitu ya. Ya iyalah. Oke, biar tahu ya semuanya ya. Apa Kalau ya? kalau sekarang sendiri gimana nih di Billionaire Store sendiri ada berapa banyak timnya? Kalau tim di Billionaire Store itu dari hulu ke hilir, dalam artian apa ya, seluruh tim kita itu ada divisi pengiriman, keuangan, terus marketing, kreatif, ya kan. Itu kurang lebih sekitar 20-an. Ada 20, wah Masya Allah ya, banyak ya, dari 5 orang, itu termasuk Kang Rizal, Mas Mirza, dan Kang Dewa, sekarang Alhamdulillah sudah 25 orang dan banyak divisinya ya, gitu, luar biasa. Gimana nih memperjuangkan dari yang awalnya 5 orang, sampai sekarang ke 25 orang, itu sampai berapa kali lipat gitu ya, sampai 4 kali lipat gitu, itu gimana tuh? Perjuangannya sih gimana ya? Kalau sebetulnya kita itu penganut ini sih small team ya. Jadi tim kita itu gimana nih caranya supaya apa ya, kita itu optimal. Makanya kalau kita itu ada value ketika kita menambah orang atau menambah aset, maka harus menambah omset. Nah, itu yang kita perlu ini kan, kalau misalkan kita hire nih orang gitu kan, dan itu apa, kenapa nih harus hire, untuk apa, terus efeknya seperti apa gitu, apa yang akan dikerjakan ke depannya kalau ini kita tambah orang, kurang lebih kayak gitu. Kalau perjuangan luar biasa, namanya juga ngurusin orang ya, ada yang apa ya, banyak suka banyak duka lah gitu, intinya dia ngurusin orang lah kayak orang tua ngurusin anak itu kan, ada yang nurut, ada yang oke, ada yang nggak nurut. Wah, berarti macam-macam ya. Nah, setelah
setelah Kang Rizal dan tim itu saling mengenal karakter satu sama lain gitu ya, otomatis kan ada sebuah peraturan atau kesepakatan gitu kan ya yang menjadi culture atau budaya gitu. Nah, gimana sih cara bikin culture itu sendiri Kalau biar bikin nyaman gitu? jujur ya untuk saat ini pun saya masih belajar, banyak belajar Hmm, ngebangun culture itu seperti apa. Yang jelas perusahaan itu nggak bakalan jauh beda dengan leadernya, ya kan, oke. nggak bakalan jauh beda dengan ownernya. Nah, Mm-mm. memang apa ya, jadi pemimpin itu kalau dilihat dari kasat mata gitu kan, oh enak, bisa jarang ke kantor dan lain sebagainya. Cuma nge, apa ya, ini kan si value atau si culture itu sendiri gitu kan di perusahaan itu kan butuh konsistensi ya. Nah itu Mm-mm, ngejaga mm-mm, itu tuh yang butuh effort banget gitu. Dan mm-mm, syukur alhamdulillah gitu, saya juga di sini ada beberapa orang yang apa dan seluruh tim tentunya ini yang menjaga culture ini. Kalau kita sih ada culture, kita ada growth ya, go extra mm-mm. mile, terus apa, responsibility, terus openness, walk the talk, terus apa, eh ininya tuh happy ya gitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke, jadi itu ya yang membentuk sebuah culture-nya yang sedang berlangsung gitu ya di Billionaire gitu. Nah, kalau Nah, untuk penerimaan culture itu sendiri Gi, oleh tim itu gimana nih? Apakah berjalan gitu? Apakah ada yang ngumpat-ngumpat misalnya nggak ikutan gitu menjalani culture gimana tuh? alhamdulillah sih kalau di tim bilioner ya, ini apa, kita itu, kalau saya selalu menekankan itu ya memang dari proses hiringnya itu kita lihat dari Aha. orangnya sendiri gitu, dari orangnya. Ini kira-kira kalau ke culture kita bisa match nggak nih gitu. Oke, Kalau kira-kira oke. nggak bisa match ya jangan diterima tuh gitu mah. Oke, oke. Makanya kita di sini itu eh, apa ya, lebih banyak kita menetapkan ke attitude dari si orangnya tersebut, dari Mm-mm. itu apa, dari orang itu, orang yang mau bergabung di Billionaire Store. Karena ya pengalaman pribadi gitu kan, dari mulai kita itu, ya saya pribadi nge-hire dari orang yang memang dari ngidupin Mhm. komputer itu sampai keringet dingin, ya sebesar-besar jagung meledak gitu, sampai apa, di Billionaire ini kita pernah bekerja sama dengan salah satu orang yang hebat ya. Beliau apa, pengalamannya sudah melanglang buana di luar negeri gitu, dan Mhm. ya ininya sih overall kita itu dari si culture ini sih yang mau kita bentuk gitu. Makanya buat Nah, yang apa sekarang lagi apa ya, mengembangkan tim atau apa gitu, mhm. yang penting kitanya sebagai leadernya, sebagai nakodanya gitu. Kalau emang Oke. misalkan mau dibawa kemana nih timnya gitu, jangan sampai Mhm. ya timnya sendiri memberikan keputusan sendiri, terus apa, timnya ini suka-suka sendiri gitu. Nah itu sih Hmm. butuh jam terbang. Karena saya jujur, saya bukan orang yang penganut teori ya, makanya Oke. cobain, Oke, oke. cobain Jadi dulu pengennya saat langsung eksekusi gitu ya. kayak gitulah kurang lebih. Oke, oke. Nah, kalau boleh Kalau bahasa bocoran nih kita Kang, yang agama, biasa gimana gimana Kang? kalau kata, kalau bahasa saya mah, saya nggak percaya dengan kata departemen percenahan. Oh, oke. Bukan penganut tim apa Kang? Percenahan yang katanya. Percenahan. Oke, katanya katanya. Oke, oke Kang. Kalau kalau boleh bocoran nih Kang, culture apa Hmm. sih yang diterapkan eh, di Billionaire Store sendiri Kang? Boleh nggak kasih bocorannya? Kalau saya sih lebih menetapkan ke ini ya, teman-teman tuh apa ya, berani gitu, berani untuk
mengemukakan pendapat, berani untuk bertanggung jawab gitu kan. Karena kalau buat saya di sini itu apa ya, kesalahan itu justru itu harus jadi pembelajaran gitu. Jangan sampai trauma. Kalau kalau ibaratnya ini ya, di kecewa boleh, tapi kalau trauma jangan gitu. Jadi kalau ada yang Oke. melakukan kesalahan dan lain sebagainya, kalau emang itu masih ini ya, di kita itu ya tinggal apa, kamu salah nerima nggak, tahu nggak salahnya, tahu misalnya, ya udah, gimana kamu caranya memperbaikinya, oh saya akan kayak gini, ya udah ayolah kita jalan lagi. Makanya kita itu lebih, terutama saya mengedepankan attitude-nya gitu. Bukan perkara bisa atau enggak, tapi perkara mau atau apa enggak gitu sih kalau di sini. Oke, oke. Jadi diajak di review, dievaluasi, terus kalau misalnya ada kendala, kita diskusi gitu ya. Terus baru Hmm. tuh di apa namanya dieksekusikan kembali gitu, diberikan kesempatan gitu. Di mana nih titik kesalahannya? Seperti itu mungkin ya Kang, kurang lebihnya ya. Gitu. Kurang lebih Nah, kayak kalau gitulah. untuk apa kesehariannya sendiri ada nggak pembiasaan yang dilakukan gitu, karena memang yang terasa di sini juga ada apa namanya dibudayakan setiap hari itu kayak mungkin ngaji ngaji bersama. Nah, kenapa sih ada itu gitu, apa namanya jam-jam seperti keagamaan gitu yang Ya kalau dilakukan. value dari bisnis kita itu kan Hmm. apa ya? Jangan hanya cari rupiah, tapi di sini juga cari ruhiah gitu. Nah Oke. makanya capek ngejar duit tuh gitu kan. Pengalaman pribadi Hmm. gitu kan, nggak tahu siang, nggak tahu malam. Nah, Iya, iya, iya. segala saran terus bisikan semua Hmm, 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 dijalan, hmm, makanya hmm, hmm, mengejar hmm, hmm. gitu. Makanya jangan sampai nih ruhiah kita juga kosong. Makanya di Oke. sini ya saya pun sambil sama-sama kita belajar, sama-sama kita mengevaluasi, karena apa sih tujuan dari hidup gitu kan, mau bisnis, mau jadi pegawai, mau jadi apa, ujung-ujungnya kan mati juga ya kan. Dan apa yang Iya. dipertanyakan ibadah gitu. Jangan sampai Mm-mm. kerja apa namanya, kerja itu menghalangi ibadah. Justru kerja itu adalah apa ya, waktu untuk mengisi luang di sela-sela ibadah. Oke, oke. Makanya diterapkan dengan pembiasaan adanya tadarus bersama di pagi hari, sharing Hmm. bersama gitu. Alhamdulillah sih. Nah, seperti itu teman-teman, kira-kira apa namanya culture yang kurang lebihnya yang diterapkan atau yang dilaksanakan di Billionaire Store gitu. Nah, ini Kang ada beberapa pertanyaan nih, ada yang nanya ke Hmm. kita katanya eh nah, di perusahaan Billionaire Store itu kan dari brand visionnya itu menjadi wasilah katanya. Nah, Hmm. kayak yang sedekah. Nah, itu gimana sih katanya? Apakah itu culture juga Kang katanya? Ke apa ya, ini maksudnya gimana tadi pertanyaannya? I- Kita kan punya brand nih, si Billionaire Store itu punya brand katanya biar menjadi wasilah orang-orang katanya gitu. Terus ada suka sedekah juga gitu kan. Apakah itu sebuah culture culture juga gitu yang diterapkan di Billionaire Store Kang katanya? Hmm. Kalau sedekah itu emang udah lama ya, dari pertama kita ini pun ngebangun apa namanya, ngebangun Billionaire Store, culture itu tuh memang apa ya, yang menjadi pondasi kita. Makanya Mm-mm. kita itu selalu ya, baik saya atau Kang Dewa selalu bilang ke saya, Mas Dia selalu bilang ke saya, dan saya teruskan ke teman-teman itu, yuk kita Hmm. bantu orang lain, maka urusan kita akan dibantu sama Allah gitu kan. Nah itu yang selalu Mm-mm. menjadi pegangan kita gitu. Nah, Mm-mm. terus apa sih yang yang dilakukan di sini? Ya sedekah itu buat saya pribadi gitu bukan perkara mampu atau tidak gitu, tapi mau apa Ya, enggak, ya. balik lagi. Nah makanya
apa si sedekah itu di sini tuh ada sedekah Jumat, ada apa Hmm. kayak misalkan teman-teman ada yang lagi membutuhkan dan lain sebagainya, yuk Hmm. kita bantu gitu, ya kan? Atau Hmm. misalkan kayak sekarang kita ada kegiatan bangun apa support tim apa teman-teman si FRI gitu untuk bangun Hmm. jembatan untuk apa bagi sembako ataupun apapun Hmm. gitu, Hmm. Hmm. termasuk setiap Jumat itu kita ada bagi-bagi nasi loh gitu di sini tuh. Oh gitu ya. Gitu. Jadi setiap setiap Jumat itu ada sedekah berbagi nasi, Kang. Ada ya, ada nasi, ada beras, ada apa. Biasanya anak-anak tuh di perempatan Arca Manik tuh bergerilya. Oke, Masya Allah luar biasa nih. Ini juga nih ada lagi nih yang tanya, kalau ini lebih ke kayak bisnis gitu Kang nih. Kang mau tanya dari Mangele 26. Apa dulu yang harus dipersiapkan kalau mau mulai bisnis? Ilmu, produk, dana, atau apa nih katanya? Apakah harus nunggu amit-amit gitu ya? Kayak misalkan mungkin Kang Rizal, Kang Dewa, Mas Mirza itu kan kayak kesandung dulu gitu ya, kesandung dulu baru set 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 set, set gitu. Alhamdulillah nih sampai sampai kayak sekarang gitu kan. Nah, ini apa dulu katanya yang harus disiapkan? Apa dulu ya? Kalau jawaban versi saya sih biasanya gini, apa kalau versi saya apa yang Anda bisa gitu. Ya kan? Oke. Kalau misalkan katakanlah uang nggak punya, ya kan? Aha. Terus keahlian nggak ada, ya Mm-mm. produk nggak ada, apa yang bisa gitu kan? Mulut punya nggak, gitu kan? Bisa ngomong nggak? Keberanian Iya. punya nggak, gitu kan? Kalau emang ini ya udah gitu kan. Seperti saya dulu gitu, ketika kita jatuh nih dengan teman-teman, Mm. apa yang kita lakukan? Jual diri gitu, ya. Oke. Jual diri, bisanya saya tenaga, ya udah tenaga aja gitu. Oh bisanya saya Oke. otak, ya udah otak. Gimana caranya? Sekarang mah banyak, ada Instagram, Facebook, ada apa? Ya di DM-in lah, di apa gitu kan. Zaman Twitter juga kita, aduh Kang apa yang bisa kita bantu, apa yang ini, banyak kok gitu. Nah, apa Oke. dulu ya Oke. ininya gitu. Oh buat saya sih nggak ada apanya dulu gitu kan. Yang pasti apa yang Anda bisa gitu. Kalaupun memang misalkan jadi marketing ya silahkan gitu. Apalagi nih, nah banyak kok saya lihat ada teman-teman yang ibaratnya saya itu hidup di dua alam ya. Satu Oke. lingkungan para pengusaha ya, yang kalau saya masuk ya kan, kalau kita ngopi-ngopi atau apa saya bilang, waduh saya tuh butuh orang untuk ini gitu ya, untuk bagian ini, atau saya lagi nyari orang untuk ya bantu-bantu untuk jadi runner di kantor gitu kan, Hmm. atau Hmm. buat gitu. Nah itu tuh selalu ada obrolan yang kayak gitu. Yang satunya lagi saya hidup di sering bergaul lah dengan orang-orang yang ibaratnya oh Kang ada kerjaan nggak, Kang ada ini nggak, ada ininya. Hmm. Nah, itu Hmm. tuh Hmm. Yang membutuhkan kerja gitu ya? tidak ketemu gitu kan. Nah kalau saya sendiri tipenya, saya kalau merekomendasikan jujur saya nggak mau gitu kan. Saya nggak mau merekomendasikan orang misalkan si A nih bagus, si B lagi nyari nih bagus gitu Hmm. kan. Paling saya Hmm. Hmm. masih aja si A lagi butuh kamu temuin aja. Saya nggak pernah nitipin misalkan A nih ada teman saya si B Hmm. apa nanti bantu. Saya nggak pernah kayak gitu. Karena apa? Hmm. Buat saya itu tuh ya kalau hanya ngasih informasi tuh si A lagi butuh orang, atau buat orang yang kerjasama, mangga Hmm. dihubung ini Oke. nomornya, Hmm. gitu itu oke gitu. Tapi kalau misalkan saya merekomendasikan langsung atau menitipkan dalam tanda kutip, saya nggak pernah kayak gitu. Makanya Hmm. apa peluang itu banyak gitu kan. Tinggal ya tadi bukan perkara bisa atau enggak, bukan perkara mampu atau tidak, tapi perkara mau apa enggak gitu. Nah, di sini Hmm. jujur ya saya pun di Bilioner banyak dari dulu gitu pengalaman-pengalaman yang kita apa sok bergabung di sini, makan kita tanggung, tempat tinggal kita tanggung, tapi pada akhirnya
ya nggak all in gitu kan, Oke, nggak all out gitu ya. dianya, terus nggak ini juga apa ya, Nggak ya tulus ngebantu gitu ya. gitu, jadinya ya saya juga gimana ya lihatnya gitu. Untuk zaman sekarang itu sebetulnya bukan perkara teman-teman harus pinter, harus punya skill, tapi mau aja, mau punya sabar. Hmm. Berapa banyak orang yang dulu di bilioner ketika masuk, wah merasa tersiksa dan lain sebagainya, biasa ini gitu kan. Pada akhirnya, oh Kang saya keluar gitu kan. Ada yang keluar secara baik-baik, ada yang keluar secara ya apa namanya nggak baik-baik gitu kan. Hanya untuk ngejar misalkan, oh di mana nih gitu kan. Pada akhirnya ya balik lagi, pada akhirnya ya minta gabung lagi gitu kan. Buat saya sih Oke. yang namanya proses itu nggak pernah mengkhianati hasil lah, kayak gitu. Oke, oke. Tapi berarti dari apa ya, respon dan tanggapannya ketika culture diterapkan di Billionaire Store sendiri gitu, yang mana tadinya itu ngerasa mungkin nggak pas gitu, atau mungkin kurang challenge, atau mungkin challenge-nya itu keberatan gitu, akhirnya mungkin keluar, dan alhamdulillah mungkin sekarang sudah merasa punya perbandingan, dan kata Kang Rizal tadi itu banyak yang balik lagi untuk apa namanya, untuk gabung menjadi tim Billionaire lagi gitu kan. Berarti di sini terlihat kalau memang culture yang diterapkan itu tuh membawa apa ya, banyak sekali sisi positifnya gitu, dan manfaatnya untuk diri kita gitu kan ya. Nah, Kang Rizal, untuk apa ya, menetapkan atau biar tetap konsisten gitu dalam memupuk culture yang sudah diterapkan di Billionaire Store sendiri, itu gimana tuh Kang? Ada usaha-usaha apa saja gitu Kalau di biar tetap sini sih, konsisten? kalau di sini apa karena saya suka berkegiatan ya, Oke. ya kegiatan gitu. Makanya Oke. yang udah tahu nih, udah punya, apalagi sekarang gitu, saya banyak apa namanya bikin tempat yang apa luas gitulah ibaratnya. Kan kantor ya, kantor itu Oke. ini meja gitu. Kalau saya di open office aja gitu. Oke, Karena apa? di loss gitu ya. Kayak gitu. Karena saya tuh pingin di kantor ini justru rame gitu. Nanti ada pengajian, bikin pengajian. Dan saya tuh jujur ya, tipe orang yang sebenarnya seneng kalau ada anak kecil gitu. Jadi kalau misalnya ke anak-anak nikah yang udah punya anak, bawa aja anaknya ke sini main gitu kan. Makanya kita sediakan ini apa namanya ruangan yang memang bisa represent lah buat bawa anaknya, bawa terus Oke. buku yang ada ini buku PKK ya kalau di sini, mau Oke. silahkan, mau apa nih kalau ini apa butuh pemateri siapa gitu kan, ayo kita sama, kita belajar sama-sama kayak gitu. Ya kalau saya sih lebih banyak dibanyakin kegiatan sih sama challenge-challenge. Gitu. Oh gitu. Jadi untuk biar semakin konsisten itu adanya kerjasama mungkin sama tim-tim, biar tetap mengadakan kegiatan-kegiatan seru gitu dengan memanfaatkan fasilitas yang ada gitu ya. Makanya Kang Betul. Rizal di sini memperbaiki fasilitas, menambah fasilitas mungkin ya, biar semuanya itu memang ya bisa termanfaatkan lah ya Kang ya. Terus itu harus, karena Oke. kalau saya ke tim selalu kayak gini gitu kan, kalian boleh mengajukan apapun gitu. Dan paling yang saya akan tanya, kenapa kamu mengajukan itu dan apa rencanamu ingin ada fasilitas itu gitu. Nah, ketika ngomong seperti itu, sudah berbicara seperti itu, udah ngejelasin alasannya apa, tujuannya apa, jangan sampai ini nggak dikerjakan gitu, jangan sampai ini karena saya paling nggak mau gitu kan, ada alat, ada tempat, atau ada fasilitas apa yang jadi mubazir di sini gitu.
Kalau emang nggak apa namanya, kamu nggak bisa mempertanggungjawabkan, lebih baik saya kasihkan ke orang yang lebih membutuhkan. Gitu. Oke, oke. Makanya itu yang jadi motivasi tuh biar tetap bermanfaat, berfaedah gitu ya fasilitasnya ya. Oke. Hmm. Wah, alhamdulillah nih, seru banget. Terus Kang, ini kan kita alhamdulillah nih udah 100.000 nih. Makanya Hmm. sekarang itu kita sedang apa namanya mengadakan live Instagram yang insya Allah itu setiap hari gitu ya. Hmm. Tadi sore kita sudah mengajak atau mengundang Kang Revardi gitu Hmm. untuk sharing bareng mengenai bukunya gitu kan. Oke, Nah oke. sekarang apa namanya dengan mengundang Kang Rizal kita mau apa namanya mengenal lebih dekat lagi mengenai Billionaire Store dari dulu hingga Hmm. sekarang yang tetap eksis dan konsisten gitu kan. Apakah ada Amin. budaya-budaya tertentu kah gitu. Dan Hmm. alhamdulillah juga tadi banyak sekali yang bertanya gitu. Makanya tadi coba Hmm. saya uraikan, tanyakan ke Kang Rizal. Nah, mengenai 100K ini tadi nih, kira-kira Kang Hmm. Rizal mau berpesan apa, punya petuah apa gitu kan buat kita semua nih. Kalau untuk teman-teman yang nge-follow Billionaire Store ID, Mhm. eh, ya ajakin teman-teman yang lainnya untuk nge-follow Instagram kita. Akan banyak banget event yang akan kita yang akan kita lakukan. Terus kita informasikan dan insya Allah nanti pun saya ini lagi melobi teman lain untuk bisa ayo dong sharing di Instagramnya Billionaire gitu kan buat teman-teman juga ya jadi referensi salah satu solusi untuk referensi ilmu bisnis lah nanti di apa di Amin. nah kalau untuk tim kreatif tingkatkan lagi itu aja. Baik, baik Pak. Insya Allah, Insya Allah. Insya Allah kita masih tetap semangat kok Pak, Insya Allah ya. Ya. Terus Kang Rizal, kita kan lagi ngadain giveaway karena kita alhamdulillah ini lagi diberkahi sama Allah nih kebahagiaan dengan diberikan kenikmatan dan kepercayaan dari teman-teman sahabat-sahabat bilioner gitu sehingga kita mencapai 100 ribu ini gitu. Makanya kita mau mengajak sahabat-sahabat bilioner untuk mengikuti giveaway-nya karena kan giveaway-nya juga seru gitu kan ya, sudah disediakan itu kan ada sebagai apa sesuai dengan janji Kang Rizal kemarin gitu kan ada berupa uang juga ada buku juga ada souvenir juga gitu. Nah mungkin Kang Rizal boleh dong ajakin yang lainnya Siapa yang biar saya percaya ajakin? gitu ya. Ajakin teman-teman sahabat-sahabat bilioner untuk ikut apa namanya giveaway ini. Oke, buat teman-teman ikutin giveaway di Billionaire Mm-mm. Store. Mudah-mudahan kalian yang terpilih. Nah ini kan tadi salah satu usaha tuh gimana sih gitu kan? Banyak yang nanya gitu, Kang, bukunya saya belum punya uang, belum punya ini untuk mendapatkan bukunya. Ya ini nih kesempatannya nih buat teman-teman yang ikutan giveaway ya mudah-mudahan namanya juga usaha kan. Nah, ayo Iya, iya, iya. ikutin giveaway-nya, ikutin apa program-program Billionaire Store-nya mana tahu gitu kan rezeki ada. Rezeki kan nggak tahu siapa datang dari mana gitu. Betul sekali, amin ya. Mudah-mudahan 20 diantaranya itu adalah kalian semua sahabat-sahabat bilioner. Terima kasih Kang Rizal. Mungkin Kang Rizal mau mempromosikan apa mungkin di sini? Selain untuk follow Instagram, mungkin ada apa? Kang Rizal punya program apa untuk yang akan dilakukan terdekat ini? Yang akan dilakukan terdekat ini nanti kita akan ada namanya Billionaire Academy ya di Billionaire Wow, oke. ini kita karena visi kita ini adalah ini ya membangun 1 juta pengusaha online. Nah, Wow, oke. insya Allah kita akan bangun bangun satu program yang memang gimana ya biar mengakselerasi teman-teman juga atau mudah-mudahan jadi jodoh. Nah, Billionaire Academy itu apa sih? Jadi satu program yang kita lagi siapkan
di sini dan full apa ya, full nginep di sini, terus makan, fasilitas penginapan dan lain sebagainya udah kita siapkan. Dan kita ini programnya beasiswa. Nah, nanti kita akan infokan lebih lanjut gimana sih tahapannya. Tentunya pasti ada seleksinya ya, karena visinya kami ini membangun SDM yang akan diproyeksikan buat kedepannya itu kita menjalankan bisnis yang ada di jaringan kita. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Berarti program terbarunya adalah kita akan membuat Billionaire Camp. Gitu ya, Kang kurang Rizal? lebih seperti itulah. Oke, Seperti wah. Nah, untuk apa itu Billionaire Camp? Boleh mungkin nanti ditanya-tanya. Mungkin boleh di Instagram atau ke Instagramnya Billionaire aja atau ke Instagramnya Kang Rizal nih kalau ada yang mau nanya. Nanti kita ini informasikan di Billionaire di Instagramnya Billionaire Store ID. Ya. Oke. Ini kita lagi persiapan dulu seperti tinggal detail-detailnya sih ya ditunggu aja. Ya mudah-mudahan di akhir bulan ini bisa kita launching. Amin, amin. Semoga kegiatannya lancar, programnya lancar, hajatnya lancar, dan Billionaire selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita semua gitu ya, Kang Rizal ya. Wah, terima kasih Kang Rizal atas sharingnya, karena waktunya juga mepet. Kita cuma dikasih waktu 1 jam nih. Gitu. Jadi ke si Instagramnya lah, live-nya ditambahin. Oke, siap. Oke, siap. Tolonglah biar agak lama ya, biar santai. Oke, terima kasih banyak nih Kang Rizal atas waktunya ya. Semoga semoga kita bisa ketemu lagi di sesi berikutnya dan tetap mendukung kegiatan-kegiatan kita. Terima kasih, sehat selalu Kang Rizal. Oke, terima kasih. Bye-bye. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.